Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Senin dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miaksa sampai Pulau Rote. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, dan juga keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh. Sahabat, ini saya tampilkan di mana beliau-beliau ini hadir di acara musyawarah kubro yang diadakan di Lirboyo. Bagaimana dua singa ketemu? Mari kita perhatikan ini Gus Yahya hadir dalam acara tersebut bertemu dengan singa Jawa Timur yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dua singa yang bertemu ini adalah ekspresi bahagia, ekspresi senang, bangga ketika beliau berdua bertemu. Bagaimana dengan rasa takdim dan juga kebanggaan ada di dalam beliau berdua saling support, seolah-olah dalam hati mereka berkata, akan kita jaga NU, akan kita perjuangkan apa yang menjadi khidmah NU. Kita perhatikan sama-sama di mana akar rumput kultural itu sangat sayang kepada beliau berdua, sangat berharap beliau berdua ini tetap gak lurus menjaga warisan para wali. Mereka masih mempunyai optimis, teman-teman dan para sahabat yang ada di kultural. Akar rumput jangan pernah goyang, apalagi masayikh Lirboyo. Kita lihat Kiai Haji Abdullah Kafabih Makhrus yang didampingi oleh para masayikh. Ada di belakang beliau berdua Kiai Haji Abdul Qafur Maimun, Gus Makmun Putra Peloso sebagai panitia. Beliau berdua adalah penerus Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Tadi jika kita lihat bagaimana Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Kausar putra Kiai Haji Uda Jazuli juga hadir mendampingi ayahanda, yang menjadikan pertanyaan besar. Mustakmirin bertanya-tanya kemana Tois Am Kiai Haji Ambiar Miftahul Akhyar, Katib Amnya yaitu Muhammad Nuh, dan juga PJ ketumnya Kiai Haji Zulfa Mustafa yang disebut oleh para mustakmirin sebagai NU Sultan. Tidak terlihat batang hidungnya. Yang menjadi pertanyaan, benarkah mereka itu sedang umroh? Kalau memang benar, ya umrohnya mungkin ke Tarim. Menghalangi mereka untuk hadir dan memenuhi panggilan dari Lirboyo ini untuk menyelesaikan konflik internal. Sohibul Bait Kiai Haji Abdullah Kafabih Makrus dan juga Kiai Haji Anwar Mansur ini telah mengundang beliau bertiga, pengurus-pengurus NU Sultan. Apakah ini yang dimaksud oleh Rois Am? Kita sebagai warga NU harus berpegang teguh dengan dua pusaka NU, yaitu Sami'na wa Atokna. Jangan-jangan Kiai Miftahul Akhyar ini Sami'na wa Atoknya ke Robito Alawiyah. Kalau yang mengundang Robito Alawiyah mungkin beliau berkenan untuk hadir. Wallahu a'lam bishawab, hanya Tuhan lah yang tahu bagaimana dengan sabarnya dan telatennya calon penerus NU yaitu Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar mendampingi ayahandanya Kiai Haji Uda Jazuli. Jika kita lihat kalangan muda yaitu Gus-Gus penerus PBNU di masa yang akan datang, kita selalu optimis akan kealiman beliau-beliau. Kiai Haji Atta mendampingi ayahandanya Kiai Haji Anwar Mansur. Kiai Haji Said Akil Sirot juga hadir di antara mereka. Masyayikh dan juga Mustaksar Ashabul Ma'ahid hadir dalam acara musyawarah kubro tersebut. Nanti akan kita dengarkan apa hasil keputusan dari musyawarah kubro tersebut. Ada 3 poin yang perlu kita telaah dan kita dengarkan. Sebentar lagi hasil keputusan dari musyawarah kubro di Lirboyo ini akan dibacakan. Nampak di layar para Mustaksar dan juga masyayikh Ashabul Ma'ahid telah menempati tempat duduk yang telah disiapkan oleh panitia. Sebagai Sohibul Bait Pondok Lirboyo mengundang NU Sultan yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, Muhammad Nuh dan juga Kiai Haji Zulfa Mustafa. Tapi kenyataannya beliau tidak hadir. Entah apa yang ada di benak para pengurus NU Sultan tersebut. Sebentar lagi kita akan dengarkan, jangan skip dan perhatikan dengan saksama agar kita tidak salah paham. Ini adalah upaya para masyayikh untuk menyatukan kembali dua kubu yang terpecah. Dalam pidatonya Kiai Haji Said Akil Sirot mengatakan mereka ini yang telah berkonflik itu sama-sama membaca hikam, tapi kenyataannya mereka tidak mengamalkan apa yang mereka kaji.
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa in kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Agar mendapatkan petunjuk, ya mereka harus berpegang teguh kepada talinya Allah. Ini di layar kita lihat bagaimana Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya sebagai ketum yang dimakzulkan kalangan akar rumput kultural beliau low profil. Lihat ini Kiai David Fuadi dari Kediri sedang selfie bersama dengan beliau, dan saya juga selfie tetapi tidak saya tampilkan di sini. Ini dari PCNU di luar Jawa, bukti bahwasanya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya ini sangat dicintai oleh pengurusnya. Kenapa harus dimakzulkan? Apa sebenarnya yang terjadi antara Gus Yahya dan juga Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar? Agar kita bisa paham, maka dengarkan dan tetap di layar Anda untuk mendengarkan apa yang menjadi keputusan para musawwirin yang didampingi oleh masyayikh dan juga musta'sar di Pondok Lirboyo tersebut. Pada Hijriah terdapat kesepakatan sebagaimana berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari ini Ahad 21 Desember 2025 pukul 12.00. Yang kedua, jika tidak diketemukan kata sepakat untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasyar untuk membentuk panitia utama yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah. Yang ketiga, jika opsi 1 dan opsi 2 tidak dapat dipenuhi, maka para peserta bersepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera dilakukan atau diselenggarakan muktamar luar biasa yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWTC yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir, baik secara langsung maupun secara Zoom. Demikian kesepakatan yang telah disepakati pada rapat tadi. Kami atas nama pembawa acara yang membacakan. Mohon maaf jika terdapat keluhan. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 keputusan yang dihadirkan oleh para musyawirin dan mustakbirin di dalam musyawarah kubro Lirboyo tersebut, jika nantinya Rois Ambiar Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menerima akan islah, maka sebenarnya bukan prestasi. Karena apa? Mau melaksanakan islah setelah terdesak. Terbukti beberapa kali Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga pengurus NU Sultan ini tidak ta'zim kepada para masyayikh dan juga mustasar NU, tidak sami'na wa ata'na seperti yang diucapkan. Bukan merupakan prestasi jika memang nanti terjadi islah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kayaknya karena kecondongannya kepada sebuah kaum gak berani menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.